Sejak 2017 sampai dengan 2024 terjadi peningkatan judi online yang secara signifikan. Tahun 2023 itu sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online. Tidak hanya di Depok, Jawa Barat, pemirsa, tetapi kepolisian ini juga menggerebek salah satu markas judi online yang terletak di Riau, di mana terdapat 33 operator yang kemudian ini diamankan oleh pihak kepolisian. Markas tersebut ini beroperasi sejak tahun 2022, pemirsa, yang kemudian ini memperoleh omset sebesar 18 miliar rupiah sejak tahun 2022. Di mana pihak kepolisian ini menangkap pelaku di dua lokasi berbeda. Yang pertama ini visual yang Anda saksikan adalah di salah satu hotel di Jalan Kakap, Riau. Kemudian untuk yang lokasi kedua ini adalah di kantor Sukajadi, di mana total secara keseluruhan terdapat 33 operator judi online yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Dan mereka ini bertugas untuk membuat dan menjual ID slot sebanyak 1.000 akun per minggu. Kami juga akan mewawancarai satu korban atau satu mantan pelaku judi online lagi yang dimana ia sudah habis-habisan, sudah kehabisan aset untuk kemudian ini dikerahkan semuanya dalam deposit judi online. Kita temukan faktanya. Sudah bersama saya sekarang Mas Erlangga Bayu yang merupakan mantan pelaku judi online sekaligus korban. Mas Bayu? Mungkin bisa dibilang gitu. Oke, Mas Bayu terima kasih waktunya. Mau menyediakan waktu untuk fakta. Saya penasaran sebenarnya, yang pertama sebelum kita berbincang mengenai kronologi ya pastinya, apa sih yang kemudian ini menarik ya orang yang awam tadinya apa sih itu judi online gitu ya sampai pada akhirnya mau nyoba gitu, terlepas dari masalah uang. Terlepas dari masalah uang. Ya artinya gini, kita dalam kondisi tidak kesulitan uang juga sebenarnya, karena banyak juga kan bukan masalah kesulitan uang, tapi ternyata masih ada spare money, tapi coba-coba misalnya atau ada niatan lainnya gitu. Kalau menurut saya sih yang dibilang barusan itu agak keliru, karena kalau yang main judi online justru orang yang ada uang gitu kan, yang nggak mungkin akan ada masalah gitu. Karena yang bermasalah kan saat dia udah uangnya cuman segitu-gitunya, ya terus dia kalah, kayak uang dapurnya lah gitu kan. Nah itu akhirnya kan yang jadi masalah. Fenomenanya kan kayak gitu kan akhirnya. Kalau Mas Bayu sendiri, ini memang pada saat itu ekonomi lagi turun, bener-bener lagi nggak ada uang ibaratnya ya, atau pengen nambah aja sebenarnya penghasilannya pengen nambah, jadi ya udah coba judi online karena diajak atau apa? Kalau saya saat itu saat pertama kali terjun coba-coba ke judi online ini, awalnya itu dari pas kita kemarin tuh 2020 ya. 2020 itu kita lagi COVID. Kebetulan bisnis saya itu bisnis yang cukup terdampak kan, bisnis retail, kita cukup terdampak. Nah saya tuh nggak mau nambah atau menambahkan atau gimana saat itu, cuma mau mempertahankan aja apa yang biasa saya dapat gitu. Misalnya kita biasa dapat, misalnya saya 100 juta gitu. Nah pengennya 100 juta lagi seperti biasa gitu. Balik lagi. Nah tapi kondisi itu kan nggak, saat itu nggak memungkinkan dong. Jadinya kita benar-benar tergerus sampai ya udahlah nih sisa saya mau diapain lagi, apalagi tuh terus saya juga sempat kena COVID-nya juga gitu. Jadi sempat stres juga kan saat itu. Ya udah di situ ya udahlah, kerjaannya juga cuma tidur main handphone apa, ya udah akhirnya kena deh tuh kayak di situ. Dan itu kan juga nggak langsung menang, nggak selalu menang juga. Ketika kalah Mas Bayu, sempat kepikiran nggak sih ini gue bisa bangkrut nih kalau misalnya kayak gini terus, atau nanti akan rugi atau kehilangan uang lebih banyak lagi dan akhirnya stop gitu? Apa yang kemudian ini setelah kalah harus main lagi? Kalau saya kebetulan bisa stopnya itu karena pas udah habis sih. Jadi ya kalau kepikiran mah kepikiran aja ya saat itu. Wah ini kayaknya gue bisa bangkrut nih kalau gini terus. Ya cuma kepikiran, tapi tangan tetap main. Tapi cuma kepikiran aja gitu. Nah baru kepikiran pas udah nggak bisa, tangan udah nggak bisa menjat lagi nih, kita udah nggak bisa main lagi. Kehabisan modal lah ya? Kehabisan modal, nengok ke garasi lah. Mobil udah nggak ada. Mobil yang sempet
Waktu digade atau langsung dijual sih? Waktu itu saya gade. Nah, yang sempat digade ini jenisnya apa ya? Yang digade itu ini minibus Alphard. Alphard, Ada oke. Alphard sama sedan. Oke. Sedan itu Camry. Camry. Nah, itu kenapa saya gade? Kan kalau Dua-duanya digadai tapi bukan digade. dijual. Enggak, kan kalau digade masih ada di rumah, Mbak. Kalau udah saya jual kan hilang. Dan kan? lebih cepat juga ya untuk dapat duitnya. Lebih cepat. Saya sih concernnya bukan ke lebih cepat. Mungkin jual murah bisa lebih cepat gitu. Tapi biar orang kan saya juga ngejaga malu Ya. apa ya, biar orang nggak tahu atau apa ya, mobil kan tetap ada di rumah gitu. Karena saya gade gitu. Lucunya mobil pertama saya gade baru cicilan, belum cicilan kedua, Mbak. Mobil pertama tuh yang mana? Mobil yang pertama kali itu yang Camry dulu. Nominalnya berapa sih, Mas? Yang pertama, yang Camry ini digade laku berapa? Ya mostly average ya, dua-duanya itu sekitar around 2,5 sampai 300-an. Dua-duanya? Satu-satu. Oh, oke. Jadi 300 Per 300 mobil. 300 per Ya, mobil. Dan itu semua habis, nggak Habis. sisa untuk judi online semua. Enggak tersisa. Jadi saya kalau sekarang mikir kayak, ya kali kehabisan duit segitu udahlah. Gitu. Ini kenapa harus mau balikin lagi gitu. Jadi saya bingung, ini candu atau memang balas dendam yang harus saya balas gitu. Karena kalah itu tadi. Karena kalah gitu. Apakah ini candu atau apa? Yang penting saya udah di dalam kondisi yang lingkaran setan itu tuh. Dari pinjol, belum masalah rekanan bisnis, terus judi online ini juga. Kendaraan lainnya ada selain dua mobil ini? Motor ya tadi kalau nggak salah tahu. Motor, kendaraan, sisanya yang gede sih duit cash sih, Mbak, sebetulnya. Kalau motor kan kendaraan cuma segitu aja kan. Motornya jenis apa? Nggak nyampe 1 M kan itu. Apa itu? Nggak bisa Kak, Nominal. dengan kendaraan itu. Kerugiannya maksudnya. Cuma yang banyak tuh di cash sih, Mbak. Di cash. Di PT cash kita. Kalau di cash sampai berapa? Ya misalnya satu hari saya misalnya toko omset 15 juta udah habis. Gitu. Misalnya hari ini omset berapa? Habis. Nggak kebayang sih itu banyak banget pastinya, dua mobil itu aja tadi kalau bisa ditotalkan bisa sekitar 600 juta kerugiannya. Belum lagi untuk aset-aset lainnya, kendaraan lainnya, cash juga. Berapa totalnya kerugiannya selama kurang lebih 2 tahun itu, Mas? Kalau saya hitungan kotornya itu mungkin bisa around 3 kali ya, sekitar 3M. sekitar 1000, 2000, 2000, ya 3M-an lah ya. Tapi paling banyak waktunya mau main slot ya? Iya karena semudah itu. Oke. Kita mau main apa? Kita paling dekat ke Malaysia, Singapura. Minimal kita udah well prepare, kita punya budget sekian. Enggak, kita cuma punya 20.000 depo, terus tapi ntar sore nggak tahu makan apa gitu kan. Kalau pas main itu sampai buka berapa sih, Mas? Maksudnya berapa kali permainan atau apa istilahnya? Aplikasi? Ya bisa tap lah ya, Tap, browser ya, kita sebutnya browser gitu. Itu saya tuh pernah ya iseng tuh sampai 5. 5 Jadi ya? 5 layar. Jadi kan kayak basicnya itu saya kan trading ya, trader juga. Jadi ada layar nih banyak nih. Iseng aja satu game yang ini, layar ini game yang ini, layar ini game yang ini. Hancur semua, nggak ada yang menang. Nggak ada yang menang, satupun? Satupun. Pada rata nih, oke masuk ya. Misalnya 5 website nih, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, nggak ada yang menang. Kalau kangen mah ada aja, Mbak, gitu. Kalau kangen gitu. Apalagi sekarang. Apa yang dikangenin kalau kalah juga kan? Kita kan pasti ingetnya ini udah ngabisin duit, ngabisin aset semuanya. Apa yang dirasain gitu sampai akhirnya penasaran nyoba lagi? Entah kenapa mungkin teman-teman yang nonton juga mungkin sama ya kayak saya. Saat ada experience tuh dia nggak mungkin ke recall yang jeleknya sih. Oke. Pasti dia mikirnya yang bagus-bagus aja. Apalagi kayak penjudi munafik kan, kalah gue anjir, gue berhenti deh. Baru dapat 200.000 aja udah ngedon hatinya, langsung depo lagi. Kan kayak gitu. Jadi emang itu kangen-kangenan, tapi ya kita kontrol diri aja sih gitu. Nanti gimana itu pelan-pelan pasti akan hilang kok. Pelan-pelan lo akan tahu kayak ini nggak berguna. Ternyata yang gue butuhin cuman killing time, bukan uang yang gue cari. Ya killing time aja. Ternyata gue setiap pagi berapapun isi saldonya gue udahan kok. Gitu. Saya udahan kok berapapun isi saldonya setiap pagi. Jadi ya kalau bisa sih ya prosesnya begitulah.
karena memang itu susah banget sih Mbak, parah. Untuk keluarnya ya. Parah banget. Ada take down. Bahwa soal ada lagi itu soal lain yang kita akan hadapi terus.